luar biasa. Sesaat lagi tentunya kita akan ada hal yang luar biasa. Kita akan terhubung dengan Bapak Purnama beserta core team yang lain ya tentunya. Nah sekarang kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bapak Purnama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, yes. Sudah siap sepertinya Bapak. Sesaat lagi tentunya kita akan ada dialog bersama tentunya dengan para manajemen. Nah kira-kira apa saja nih yang akan disampaikan? Bocoran dikit Pak sebelum nanti. Malam ini kita fokusnya ke stokisan dulu ya, karena kemarin kan sudah member tuh. Nah malam ini kita kupas tuntas semua hal tentang stokis. Setidaknya kita saat malam ini bisa menemukan apa sih yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena kalau kita mau kasih treatment itu perlu tahu dulu gejalanya apa, masalahnya apa. Jangan sampai kita memberikan satu obat atau satu treatment tapi tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Insya Allah malam ini mudah-mudahan minimalnya kita tahu banget apa sih yang perlu kita lakukan supaya stokis ini scale up, berdampak, dan lebih luas lagi dampaknya, insya Allah. Ya, saya akan izin menyampaikan dulu sesuatu yang insya Allah ini tentu jawabannya sangat relatif namun sangat representatif. Karena dari 407 responden ini adalah kami pantau adalah stokis-stokis yang sangat aktif. Bahkan 40 diantaranya adalah merupakan seorang master stokis atau PDM. Dan survei ini juga kita akan membahas bagaimana artinya dari survei ini kita menjadi bahan baku. Terlihat Bapak Ibu? Kalau terlihat angka jempolnya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ini saya akan skip kalau ada yang sesuatu yang tidak terlalu urgent untuk dibahas. Ini yang pertanyaan pertama justru sama dengan waktu survei di members ya. Yang pertama adalah apakah Anda menguasai login stokis? Ini penting karena ternyata ada beberapa yang memang tidak menguasai loginnya. Nah ini nanti akan diberikan pembahasan khusus. Mudah-mudahan Pak Banyu Permana berkenan untuk menjawab apa sih pentingnya kita menguasai login. Karena ketika kita tidak menguasai login, artinya bahwa ini ada indikator nih, ada indikator stokis-stokis ini tentu apakah dikelola oleh orang lain, apakah sudah beralih, nah ini perlu dikejar. TSI saat ini ada satu departemen yang akan kami jelaskan lebih lanjut nanti, yaitu Departemen Kemitraan yang akan memastikan bahwa target kita adalah semua member, semua stokis menguasai apa yang menjadi haknya, artinya menguasai login dalam hal ini, yang paling vital. Karena kita platformnya ada di online. Kita tidak manual by ketik kemudian laporan pakai mesin fax misalnya. Kita semuanya dalam platform. Sehingga penting untuk seorang stokis menguasai loginnya. Kami kejar kemudian dengan pertanyaan kedua, apakah Anda sendiri sebagai pemilik sekaligus pengelola? Ternyata jawabannya ada 3 macam. Most of us, kita menjawabnya hampir semuanya 95% adalah ya, pemilik sekaligus seorang pengelola. Namun juga ada sebagian kecil yang ia bukan pemilik, saya memiliki pemilik tapi tidak mengelola. Artinya ada beberapa pemilik stokis yang hanya memiliki kemudian dikelola oleh orang lain. Dan tentunya lebih banyak dari yang memiliki dan tidak mengelola, yaitu saya hanya mengelola tapi tidak memiliki. Nah ini penting kenapa? Karena kita dari TSI, sekali lagi secara IT, baik member maupun stokis adalah penting untuk dimiliki loginnya dan juga ketika kita memiliki stokis, maka kita akan berhubungan dengan pemilik stokis, bukan dengan pengelola. Ya, dengan pemilik stokis, bukan dengan pengelola. Artinya pemilik stokis ini pemegang kunci, ibaratnya pengelola hanya admin. Nanti decision maker ada di pemilik stokis. Nah, bagi Bapak Ibu, mitra-mitra stokis yang saat ini mengelola, tapi bukan pemilik, pastikan diidentifikasi lagi, apakah ada pengalihan, ya, jadi yang pemilik yang lamanya, saya bukan pemilik. Yang bukan pemilik ini artinya apa? Apakah pemilikannya sudah beralih, atau justru memang hanya mengelola benar-benar karena pemiliknya sudah tidak aktif. Nah, tidak aktifnya ini sampai saat ini gimana? Karena ada beberapa juga yang ternyata daftar stokis, dan stokisnya itu terdelete member. Nah, ini juga nanti mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Pak Banyu Permana ini akan menyampaikan terkait dengan gimana sih kelanjutan terkait dengan delete member, terutama delete member yang membernya itu ternyata stokis. Ya, kita akan kupas tuntas malam ini sehingga kita tuntas ya terkait dengan stokis ini.
survei-survei lainnya nanti mungkin akan saya skip kalau misalnya tidak terlalu penting. Kemanakah Anda belanja produk secara rutin? Ini pertama ada ke PDM. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Pak, kalau ke warehouse ini stokis gimana? Nah, kali ini saya juga ingin mengajak Pak Asep Taufik Rahman ya terkait dengan kemanakah Anda belanja produk secara rutin saat ini sebagai seorang stokis. Idealnya adalah ke PDM secara bisnis yang sudah kita sepakati dan juga ada di Tasik dan juga di kantor Bandung ya. Selamat malam Pak Taufik. Oke. Halo, selamat malam Pak Pur. Ya, Pak Taufik ya. Silakan Pak Taufik. Ini kaitan dengan hasil survei nih Pak Taufik. Mohon dibantu. Sebetulnya idealnya stokis itu belanjanya kan ke PDM ya Pak ya. Nah, ini mungkin Pak Taufik punya kisah terkait dengan penanganan pembelanjaan stokis kepada kalau kantor Bandung dan kantor Tasik tentunya ketika stokis itu ada di luar jangkauan PDM ya Pak Taufik ya. Ya, kalau yang ke PDM bagaimana Pak Taufik? Silakan. Ya, sebenarnya kalau lihat dari survei itu sebenarnya bagus Pak, sudah hampir 90%. Betul. Gitu kan, bahwa stokis ini langsung berbelanja ke PDM. Nah, solusi bagi para stokis yang memang jauh dengan PDM yang ada di sekitar wilayahnya, atau sekarang PDM ini jadi namanya berubah ya. Kita sudah mengantongi yang namanya SIUPL, sehingga nama PDM ini berubah menjadi master stokis gitu kan. Ya, mungkin informasinya nanti dijelaskan juga oleh perusahaan gitu kan melalui sosial media atau departemen kemitraan ya di website ya. Betul, Pak Pur. Ya. Nah, terkait pembelanjaan ini sudah bagus gitu kan, ideal bahwa hampir 94% belanja ke PDM. Dan solusi bagi para stokis yang memang jauh dengan PDM-nya atau master stokisnya, ya, lebih singkatnya bisa langsung menghubungi CSO kami di Bandung atau admin kami di Bandung. Kami akan mengatakan gimana baiknya gitu kan untuk stokis-stokis ini agar dimudahkan untuk belanja produk tadi gitu Pak Pur. Baik. Baik. Terima kasih Pak Taufik ya. Ya, sama-sama Pak Pur. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi stokis ini idealnya ada belanja ke PDM. Tentunya ada beberapa stokis dengan kesepakatan tertentu dengan para leadersnya, itu adalah belanja misalnya ke warehouse yang terdekat, misalnya ketika tidak ada PDM yang terdekat. Ini tentu akan menjadi kesepakatan di level leadersnya nanti. Jangan sampai nanti belanja ke warehouse, wah Pak Pur ini mematikan bisnis PDM. Nah, ada beberapa warehouse yang mungkin sudah melayani stokis juga karena memang di PDM tidak terlayani. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk disepakati karena memang setelah terbitnya SIUPL ada beberapa komitmen dari sisi perusahaan untuk fit dengan regulasi SIUPL itu sendiri. Di antaranya adalah terkait dengan alur distribusi dan alur pembelanjaan seperti yang pernah saya sampaikan, nanti mungkin akan di-share kembali di grup WA Bapak Ibu terkait dengan penjelasan bagaimana idealnya yang solusinya fit dengan SIUPL. Jadi ketika kita mendapatkan izin SIUPL, ada konsekuensinya. Salah satunya adalah terkaitan dengan pendistribusian produk, yaitu pembelanjaan member idealnya adalah langsung kepada perusahaan. Hanya TSI saat pendirian awal itu membagi hak dan kewajibannya, berbagi dengan mitra-mitra, ditawarkan kepada koordinator member untuk mengkoordinir produk, untuk menyetok produk. Sehingga akhirnya apa? Kita juga berbagi dengan selisihnya. Dan selisihnya ini di awal, bukan di akhir. Idealnya setiap member, stokis maupun PDM, belanjanya ke perusahaan dan harganya sama member. Bahwa kemudian nanti karena stokis dia melayani, nanti di akhir bulan dihitung. Ideal secara regulasinya itu. Nanti kita akan bahas seperti apa idealnya supaya kita tetap fit bisa jalan seperti saat ini, namun juga kita meminimalisir risiko daripada selisih harga. Karena selisih harga member ke stokis ke PDM ini menjadi satu celah
yang sudah diingatkan juga oleh Departemen Perdagangan, Perindustrian maupun BKPM saat kita melakukan presentasi di CUPL di APLI. Kita diberikan feedback. Kalau seperti ini caranya, maka akan menjadi di lapangan terjadi kemungkinan ada misalnya tidak tutup poin kan, atau poinnya di undercutting dan segala macam. Wah, udah ketebak. Nah, bisa jadi bukan tentang regulasinya, bukan tentang tindakannya, tapi bisa jadi tentang sistem yang platform yang kita anut. Dan kita menganut sistem saat ini adalah karena awalnya adalah bisnis kita di awal yang masih bertumbuh. Kita bukan padat modal, tapi padat karya dan keterlibatan mitra. Intinya di sana. Saat ini juga alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir di sini bukan hanya mitra stokis, tapi juga sekaligus mitra PDM. Tentunya ini juga akan menjadi informasi bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah PDM, permasalahan-permasalahan yang ada di level stokis. Karena bagi kami ternyata mendapati 90% mitra stokis di sini, tentunya ini kesempatan bagi PDM untuk mendapatkan informasi apa sih yang dikeluhkan oleh teman-teman stokis, ya, sehingga pelayanannya bisa kita tingkatkan bersama-sama. Tentunya ini PR kita bersama, bukan salah PDM, bukan salah stokis, tentu kita saatnya adalah untuk mencari cara tepat, jalan yang tepat, sehingga jalan bisnis kita lebih lancar lagi. Alhamdulillah dari 10% PDM berarti sekitar 47 atau 50 PDM yang hadir di sini. Dari sekitar 120 atau 200-an PDM yang ada saat ini. Ketika Anda membeli produk, apakah diambil sendiri, dikirim ke PDM, atau saya mengelola stokis sekaligus PDM? Artinya nggak perlu ngirim, nggak perlu ngambil, karena udah pasti PDM-nya di situ-situ juga. Yang paling banyak adalah diambil sendiri. Artinya apa sih? Pertanyaan ini dilatari oleh bagaimana sebetulnya flow daripada produk itu sendiri. Rupanya memang sesuai dengan gambaran kita di awal, bahwa stokis ini sebetulnya tadinya belanja jauh ke kantor Bandung, kantor Tasik, tapi karena ada PDM, akhirnya beralih ke PDM. Dan PDM belanja ke warehouse, artinya ini beli sendiri. Kita sedang memikirkan apa yang bisa kita optimalkan, sehingga PDM-PDM ini juga mampu tersebar, dan stokis-stokis ini lebih terlayani. Karena ketika produk bisa dibeli sendiri atau diambil sendiri, ini punya otoritas dari sisi stokisnya. Stokis ini bisa mengatur, artinya lebih punya otoritas untuk pembelian. Demikian halnya ketika warehouse ada di satu lokasi, PDM bisa lebih mengatur stoknya. Setelah Anda melakukan pembelanjaan produk ke PDM, berapa lama, ini informasi tepatnya untuk 40 Bapak Ibu yang PDM nih, berapa lama PDM melakukan input stok ke dashboard login stokis Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah 46,9%, which is itu 50%, hampir 47% itu langsung di hari yang sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu PDM yang melakukan langsung penginputan. Tentunya ini akan memudahkan Bapak Ibu stokis ya. Dan ada maksimalnya di H+3. Ini kalau dijumlahkan sekitar 70-80% untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan penginputan, maksimalnya di H+3. Namun, mari kita sama-sama gali lebih dalam lagi, apa yang membuat Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi PDM, kemudian melakukan penginputan di akhir bulan, kecuali belanjanya akhir bulan. Tapi kalau belanjanya di awal bulan atau di pertengahan bulan, kemudian diinput dan di akhir bulan, ini tentunya perlu dibantu Bapak Ibu PDM ya, Master Stokis, sehingga teman-teman di Stokis ini lebih mudah. Karena ini strategi pendistribusian dan juga strategi daripada members. Banyak members yang membutuhkan informasi valid apakah sudah diinputkan atau belum. Rupanya bukan hanya stokisnya yang tidak mau menginputkan, bisa jadi masalahnya ada di PDM yang belum menginputkan ke stokis. Jadi buat Bapak Ibu mitra PDM atau Master Stokis, dimohon bagi yang ungu ini terutama untuk bisa menaikkan barnya sehingga menginputkan sesuai maksimalnya di H+3. Ini sebetulnya pertanyaan apakah posisi peraihan terakhir Anda di bulan Juli 2020, tujuannya pertanyaan ini adalah Bapak Ibu, ketika kita mengelola sebuah stokis, idealnya minimalnya kita sudah memiliki mitra-mitra, minimalnya 5 mitra, atau kita minimalnya sudah mencapai posisi unit manager. Ini bagi yang warna biru 17% member tanpa peraihan, ini kami harapkan mungkin bisa nanti lewat Departemen Kemitraan untuk bisa berkonsultasi apa sih kendalanya sehingga Bapak Ibu belum mencapai pada posisi unit manager. Karena
Stokis ini perlu diimbangi bukan hanya urusan produk, tapi juga stokis ini adalah bagaimana mengembangkan mitranya sehingga bisnisnya running. Bisnis network marketing ini bukan bisnis konvensional, bukan bisnis keagenan, bukan bisnis yang menunggu, tapi butuh seseorang, sekelompok, satu tim yang memang menggerakkan sehingga stokis ini hidup. Karena idealnya adalah stokis itu minimalnya 750 sampai 1000 bungkus per bulan. Idealnya karena syarat stokis itu sendiri adalah 25 members. Nah, ini mari kita lihat dari sisi kuantitasnya, dari sisi kualitas Bapak Ibu sebagai pengelola maupun sebagai pemilik sekaligus. Ini perlu apa nih kendalanya sehingga Bapak Ibu belum memiliki mitra dan juga belum mencapai posisi unit manager. Ini intensi pertanyaannya sehingga kita lebih tahu, oh ternyata ada 17% nih yang perlu kita suntikan apa yang bisa dikembangkan. Dan juga dari sisi unit manager ini ada juga yang sudah presidir. Alhamdulillah, ini artinya dugaan saya juga sudah mencapai posisi PDM ya, kalau udah presidir. Tahun berapakah Anda terdaftar stokis? Tadi juga ada beberapa dari Sidoarjo, ada beberapa juga dari Majalengka, saya lihat di Sumedang. Ini kemungkinan yang sebelum tahun 2014 nih. Sampurasun buat Bapak Ibu mitra stokis dari pendahulu 2014 yang sampai saat ini masih eksis, kasih jempol. Wah, alhamdulillah ya. Dan juga saat ini memang di mayoritasnya ada di 2018-2019 di mana kita betul-betul saat itu sprint dan saya pun kangen di masa-masa 2018-2019 ini touring ya ke wilayah. Nanti di akhir saya akan sampaikan bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kembali sehingga kelihatan bisnis kita semakin meningkat. Ini menandakan bahwa di tahun 2018 dan 2019, insya Allah ini adalah momen di mana kita akan raih kembali, semoga berdampak juga kepada kualitas dan kuantitas di usaha kita. Dan ketika member belanja ke stokis Anda, apakah produknya dikirim, diambil? Nah ini banyakan memang diambil oleh member. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memilih untuk dikirim ke member. Nah ini stokisnya soleh nih, atau stokisnya mungkin bisa jadi leaders ya. Ini membersnya nikmat banget nih, dikirim sama stokis. Ada beberapa stokis yang memang karena mungkin jangkauannya lumayan terjangkau ya, sehingga bisa dikirim oleh stokisnya. Namun ini menandakan bahwa seperti apa sih penyebaran stokis. Dari beberapa yang kami lihat dengan adanya grafik ini adalah kita perlu meningkatkan bagaimana caranya peran-peran stokis ini untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada member. Jangan sampai member produknya kosong. Berapa lama jarak waktu antara member belanja di stokis Anda dengan penginputan poin member oleh Anda sebagai stokis? Ini data menarik karena saya ingin spot dulu di yang tidak dipoinkan ini warna biru hampir kecil ya. Kalau nggak salah di sini bahkan tidak tampak. Ya, bahkan yang di hari yang sama yang sudah besar. Saya sangat apresiasi sekali 28% ini yang sudah online di hari yang sama, bayangkan. Dan juga sedikit di H+1 dan 20% di H+3 ya, berarti 1-3 hari. Namun ini data 32% yang ungu ada di akhir bulan. Nah, karena tidak sesuai dengan tadi PDM itu kan cuma sedikit ya yang di akhir bulannya. Ini tentunya terindikasi bahwa Bapak Ibu mitra stokis diharapkan supaya Bapak Ibu membersnya mampu memantau pergerakan jaringannya, juga memberikan bukti kepada calon membersnya. Mari kita kerjasama bersama-sama untuk mampu menginputkan poinnya tepat waktu di hari yang sama maupun di hari-hari maksimal plus H+3. Ini data membuktikan masih banyak yang injury time di akhir bulan. Berapakah pembelanjaan rata-rata stokis Anda setiap satu kali belanja ke PDM? Ini rata-rata paling banyak ada di 50-100 bungkus, artinya sudah cukup ideal, dan alhamdulillah ada beberapa juga yang di atas 100 bungkus, di atas 300 bungkus per satu kali belanja. Nah mudah-mudahan perkalinya ini adalah per hari, satu kali belanja, setiap hari belanja. Nah ini sangat ideal sekali. Namun bila satu kali satu bulan, ini sangat di bawah sekali. Ya. Ini akan tampak pada omset. Nah, omset ini informasi juga buat Bapak Ibu Mitra Leaders. Ini stokis-stokis yang ada di TSI ini ternyata masih ada di bawah 1.000
bungkus per bulan ini masih sekitar 52%. Artinya di bawah setengahnya stokis yang ada di Indonesia, setidaknya kalau melihat perbandingan statistik dari hasil survei, ini di bawah 1.000 bungkus per bulan itu masih mayoritas. Dan 35% ini di antara 1.000 sampai 3.000 bungkus. Dan tentunya ada yang 12% di atas 3.000 bungkus. Ini perlu meningkatkan yang jalur kuningnya, sehingga kuningnya lebih banyak lagi yang di atas 3.000 bungkus. Insya Allah. Dalam 3 bulan terakhir, apakah omset stokis Anda? Ini yang terjadi di lapangan, hasil survei menunjukkan bahwa 31% menurun. Nanti kita akan bahas apa yang menjadikan penurunannya, apakah daya beli dari membernya, apakah ada kendala-kendala yang perlu kita diperbaiki atau diimprove, ditingkatkan. Alhamdulillah, yang meningkat itu ada 24,3%. Seyogianya akan selaras dengan peningkatan di masa-masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, omset nasional naik atau stagnan atau menurun, Pak? Nah, tentunya ini dikarenakan bisa lihat dari sini, dari sisi stokis pun 31% mengalami koreksi penurunan. Dan stagnan ini kalau dihitung secara matematis, bisa jadi lebih banyak stagnan bahkan cenderung menurun. Nah, tentu kita perlu menetapkan dari sisi stokis strategi apa yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana stok produk di stokis Anda yang Anda kelola saat ini? Yang saya menarik adalah kita perlu mencari tahu formula yang tepat sering kosong ini karena apa? Apakah memang daya beli dari membersnya atau memang ketika beli ke PDM, PDF-nya justru yang kosong. Nah, ini nanti kita akan kupas. Seberapa sering member tidak terlayani? Nah, ini good news. Karena hijau ini 64% ini selalu terlayani. Saya appreciate sekali kepada teman-teman stokis. Meskipun ada yang tidak terlayani ini sekitar berapa ya? Yang biru ini yang sedikit sekali, sering sekali tidak terlayani. Dan cukup sering tidak terlayani. Yang jarang ini 29. Jadi, mostly 29 tambah 64, sekitar hampir 90% lah, 90% ya, terlayani dengan baik, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Mitra Stokis. Jika tidak terlayani, alasan berikut yang paling tepat bagi Bapak Ibu adalah, yang pertama, produk yang sering kosong di PDM ini hanya 8%. Paling banyak, kalau kita perhatikan adalah 47% varian yang dicari member tidak tersedia. Nah, ini perlu digali nih. Boleh deh di chat Bapak Ibu. Varian yang dicari member tidak tersedia. Artinya berarti kita perlu sebagai stokis punya strategi untuk mengukur, menghitung varian apa yang dibutuhkan oleh langganan Bapak Ibu atau member-member Bapak Ibu. Sehingga berarti kita perlu mengukur varian-varian yang memang menjadi langganan dari members kita. Nanti tolong dicet kira-kira apa sih sebetulnya persisnya ini bagi Bapak Ibu yang menjawab varian yang dicari member tidak tersedia. Nah, seberapa sering Anda melayani member non-jaringan Anda? Jawaban yang paling banyak adalah jarang. Jarang ini bisa digali lagi. Tidak pernah karena stokis kami tidak melayani member non-jaringan. Memang jumlahnya sedikit. Tidak pernah karena tidak ada member non-jaringan kami yang berbelanja ke stokis kami. Itu masih better. Yang hijau ini masih lebih baik. Karena memang nggak ada member non-jaringan yang belanja ke stokis Bapak Ibu. Yang kemudian kita sayangkan adalah ketika members non-jaringan kita belanja ke stokis kita, tentunya kita perlu layani selama ia bisa membuktikan nomor ID-nya. Tentu ada beberapa alasan lain, misalnya Bapak Ibu karena ini saya punya member sendiri, khawatir kalau saya jual ke member yang lain, member saya tidak terlayani. Itu juga ada alasan, maka kita perlu mengukur lebih baik lagi. Lewat mana seringnya Bapak Ibu mendapatkan update terkini informasi dari perusahaan? 3 terbesar yang ingin saya kupas adalah, yang pertama Bapak Ibu mendapatkan informasi terbesar, terbanyak dari upline leaders, 49%. Maka Pak Doni, Pak Ustadz Ahmad Sanusi ya, ini ternyata memang benar bahwa informasi ini yang paling valid adalah dari Bapak Ibu leader. Bagi Bapak Ibu yang merasa, dan saya yakin kita semua adalah leaders, kita semua sudah punya members di bawah kita, di dalam grup kita. Sebagai leaders, ingat, kita adalah orang tempat members kita bertanya.
maka pastikan kita yang paling update, yang paling tahu informasi terkait info-info perusahaan terkini. Kita lebih agresif, kita lebih aktif untuk mendapatkan update dari perusahaan lewat website. Yang kedua adalah lewat grup. Jadi lewat grup, misalnya kalau leaders kan ada grup PDM, ada grup director, ada grup LCN juga punya grup. Kita selalu update di LCN, di grup PDM, itu lebih update lagi. Kemudian juga di dashboard. Dashboard itu ada 2. Ada di website TSI, ada juga di dashboard ketika kita login sebagai stokis. Biasanya ada info-info terupdate. Pastikan ketika kita mendapatkan info, forward info itu kepada member-member mitra-mitra kita. Ya, untuk para leaders terutama kita semua adalah lebih agresif lagi dalam informasi. Dan juga di sini yang paling kecil memang Sinergi TV, insya Allah kita akan upload konten-konten dan kita juga akan berkunjung ke Bapak Ibu leaders. Nanti kita akan kunjungi untuk interview ya. Tentang produk dalam Fosil member bulan lalu. Ini tolong panitia di spot dan di unmute Bapak Irfan Kelana nih. Tentang produk dalam Fosil member bulan lalu, mayoritas member membutuhkan produk lebih ekonomis dari Sapu Jagat. Apakah Anda membutuhkan varian baru, harga ekonomis versi filter rokok putih? Nah, kita akan tanyakan. Ini mayoritas menjawab iya ya. Yang tidak ini bukan berarti tidak mau, tapi mungkin akan ingin yang lainnya. Aduh, Pak Irfan ada nggak ya? Halo Pak Pu. Halo Pak Irfan. Nah Pak Irfan, temani saya ya Pak Irfan ya. Pak Taufik juga atau Pak Ojan juga kalau ini. Gimana Pak Irfan? Iya Pak Pur. Terkait dengan produk baru yang low cost ya, kalau kita sebut ya. Kalau dari Pak Irfan sendiri, teman-teman stokis nih pengen tahu nih juga leaders, gimana bocorannya Pak Irfan? Saat ini sih kita sedang develop produk baru. Kalau kemarin kita info awal itu kan produk yang di bawah Sapu Jagat. Ya, lebih ekonomis ya. Nah, artinya kretek di bawah Sapu Jagat harganya. Iya. Tapi seiring waktu berjalan Pak CEO menanyakan apakah perlu filternya katanya. Yes. Ternyata direspon oleh Pak Kiai, kita juga dikasih filter yang waduh, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ini saya belum tahu nih, apakah boleh dibocorkan di sini atau tidak. Wah, gimana ini kita Pak CEO yang punya kita spot ya? Kita spot Pak CEO ya dengan pada saluyunya. Ada nggak nih teman-teman panitia, coba di spot tuh Pak CEO, kita ajak ngobrol aja sekalian Pak Irfan. Nah, CEO kita nih. Halo. Pak Irfan nggak mau jawab, Pak Badul. Aduh, Oh begitu. ya sama saja. Maksudnya ini memang tahap-tahap final ya, berapa persen. Jadi memang kita harus bisa melewati ya sampai nanti meluncur. Hanya infonya gini aja, nama tidak boleh dulu. Nama tidak boleh dulu ya. Oke, siap. Cuman Itu variannya kira-kira ada 3. Oh, varian. 3 varian. Oke. Sama putihan juga. Oh. Nah. Mentol juga ya, mantap. Itu Ibarat jadi tiga varian langsung Pak. Jadi 3 varian itu adalah satu ikat. Jadi nanti produk ke 12, 13, 14 kita loncatin itu 13. Langsung 3 produk ya. Iya, 3 produk. Jadi saya nembak Pak Irfan udah belum boleh ya Pak Badul ya meluncurkan desainnya gitu, ngintip dikit nggak boleh Pak ya? Ya, jangan dulu lah ya. Sabar. Gimana Pak Irfan? Ya. Sekarang kita lagi progres untuk pembuatan logo dulu sama tipografinya. Yang selanjutnya nanti mungkin akan diajukan etiket ini yang nanti diajukan ke Bea Cukai untuk approval dari Bea Cukainya. Untuk etiketnya apakah memang brand ini sudah digunakan oleh orang lain atau belum? Oh, karena prosedurnya memang begitu ya Pak ya? Ya. Lalu setelah itu nanti prosesnya mungkin ada uji lab, saya yakin sih kalau untuk ramuan sudah siap. Mantap. Selanjutnya setelah uji lab mungkin kita juga perlu mendaftarkan karena kita sudah CUPL, kita perlu mendaftarkan dulu ke Kemendag. Oh, itu yang membedakan sekarang ya?
bro. Sekarang kita harus daftar dulu. Jadi nanti kita masuk ke lampiran CUPL-nya kita. Oke. Gitu Pak Pur. Jadi mungkin mantap, ya mudah-mudahan lancar lah. Amin Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama yuk kalau desainnya sudah oke, udah ciamik, udah disetujui brandnya, dan Pak CEO nanti akan melaunchingkan, mudah-mudahan dilaunchingkan dalam waktu dekat ya. Kita ada beberapa event ke depan ya. Insya Allah. Thank you Pak Irfan, tepuk tangan dulu untuk Pak Irfan dong yuk. Ya. Thank you ya, Pak Badul ya. Sip, lanjut ya Bapak Ibu ya.